Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini, kelompok kami akan presentasikan materi ketiga, yaitu pembagian ruang steril menurut CPOB. Sebelumnya, kelompok kami ada tiga. Yang pertama saya sendiri, Jenny Atama Inggil, absen 1, lalu Afifah, absen 5, dan Ruli Yuniarti Anifah, absen 7. Next, Mbak. Pembuatan produk steril. Pembuatan produk steril hendaklah dilakukan di area bersih. Memasuki area ini hendaklah melalui ruang penyangga udara untuk personil dan atau peralatan dan bahan. Area bersih hendaklah dijaga tingkat kebersihannya sesuai standar kebersihan yang ditetapkan dan dipasok dengan udara yang telah melewati filter dengan efisiensi yang sesuai. Berbagai kegiatan dari persiapan komponen, pembuatan produk, dan pengisian hendaklah dilakukan di ruang terpisah di dalam area bersih. Kegiatan pembuatan produk steril dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama disebut dengan sterilisasi akhir, lalu yang kedua yang diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap. Area bersih untuk pembuatan produk steril digolongkan berdasarkan karakteristik lingkungan yang dipersyaratkan. Tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dalam keadaan operasional untuk meminimalkan risiko kontaminasi oleh partikel atau mikroba pada produk dan atau bahan yang ditangani. Kondisi operasional dan non-operasional hendaklah ditetapkan untuk tiap ruang bersih. Keadaan adalah kondisi di mana fasilitas telah terpasang dan beroperasi, lengkap dengan peralatan produksi tapi tidak ada personil. Untuk kondisi operasional adalah kondisi di mana fasilitas dalam keadaan berjalan sesuai modus pengoperasian yang ditetapkan dengan sejumlah tertentu personil yang sedang bekerja. Next. Ruang steril dibedakan menjadi 4, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas C. Untuk kelas D. Kelas A itu zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi. Misal zona pengisian, wadah tutup karet, ampul, dan vial terbuka. Penyambungan secara aseptis. Umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit LAV atau laminar airflow di tempat kerja. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 meter per second pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Untuk kelas B, pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona A. Lalu kelas C dan D, area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Untuk ruang bersih dan sarana udara bersih diklasifikasikan sesuai dengan ISO 14641. Klasifikasi hendaklah dibedakan dengan jelas dari pemantauan lingkungan pada saat operasional. Jumlah maksimum partikulat udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, kelas A dengan ukuran partikel lebih dari 0,5 mikrometer, jumlah maksimum partikel per meter kubik yang diperbolehkan pada saat kondisi non-operasional yaitu 3.520, untuk lebih dari 5 mikrometer yaitu 20, dan untuk pada saat kondisi operasional ukuran lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer yaitu 3.520, dan pada saat ukuran lebih dari 5 mikrometer yaitu 20. Next. Untuk standar kebersihan clean room, semakin kecil jumlah partikel, semakin tinggi kelasnya, semakin kecil nomor kelas, yang berarti semakin bersih ruangannya. Berikut merupakan tabelnya. Yang di sebelah kiri merupakan kelas ISO, yaitu 1 sampai 9. Kemudian untuk ukuran partikel mulai dari 0,1 mikrometer sampai dengan 5 mikrometer. Next. Untuk jumlah lokasi sampling, pada ISO 146441 tahun 2015 terdapat tabel jumlah lokasi sampling yang dibutuhkan berdasarkan luas ruangan dan juga dijelaskan tentang cara menentukan posisi luas sampling. Berikut merupakan tabelnya. Untuk yang di sebelah kiri merupakan area clean room,
dengan satuan meter persegi. Kemudian untuk tabel yang sebelah kanan merupakan minimum titik sampling yang digunakan. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan di berbagai kelas. Kelas A untuk contoh kegiatan untuk produk dengan sterilisasi akhir. Kelas A pengisian produk bila ada risiko di luar kebiasaan. Kelas C pembuatan larutan bila ada risiko di luar kebiasaan pengisian produk. Kelas D pembuatan larutan dan penyiapan komponen untuk proses pengisian selanjutnya. Yang selanjutnya kelas A untuk contoh kegiatan pembuatan secara aseptis. Kelas A pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas C pembuatan larutan yang akan disaring. Kelas D penanganan komponen setelah pencucian. Kelas ruangan selain partikel juga ada spesifikasi lain, yaitu batas mikroba, suhu RH, dan pertukaran jumlah udara. Berikut batas mikroba menurut CPUB. Batas yang disarankan untuk cemaran mikroba. Untuk kelas A, sampel udaranya kurang dari 1, kelas B 10, kelas C 100, kelas D 200, dan selanjutnya. Demikian presentasi dari kami. Sedikit ada special quotes dari bahasa Jepang ya. Nana korobi ya oki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Artinya, seperih apapun luka, sesulit apapun cobaan, janganlah sekali-kali berpikir untuk menyerah, karena sejatinya penderitaan adalah bibit dari kesenangan. Do you have any question? Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.